Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ngereni Wijaya, NPM 211201136. Di sini saya akan membacakan hasil analisis kami terkait penyalahgunaan posisi dominan dalam persaingan usaha studi kasus PT Pelabuhan Indonesia II di Pelabuhan Teluk Bayur. Kasus ini bermula dari laporan pelaku usaha dan masyarakat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo II yang juga menyediakan jasa bongkar muat melalui unit bisnis internal Divisi Usaha Terminal atau DUT. Masalah timbul ketika PT Pelindo II mewajibkan penyewa lahan di pelabuhan untuk menggunakan jasa bongkar muat yang disediakan oleh DUT, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha swasta. Mereka merasa terhambat dalam bersaing secara adil karena posisi dominasi PT Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan sekaligus pemain di pasar tersebut. Setelah menerima laporan, KPPU melakukan penyelidikan yang menemukan indikasi bahwa PT Pelindo II memanfaatkan posisinya untuk menciptakan ketergantungan bagi penyewa dan penggunaan jasa pelabuhan. Salah satu buktinya yang ditemukan adalah klausul dalam perjanjian sewa lahan yang mewajibkan penggunaan jasa bongkar muat PT Pelindo II atau membayar biaya supervisi jika menggunakan jasa pihak ketiga. Kebijakan ini dianggap memberikan keuntungan kompetitif bagi DUT, sekaligus membatasi pilihan penyewa. KPPU juga mencatat bahwa kebijakan ini menghambat persaingan dengan perusahaan swasta yang mengakibatkan ketimpangan dalam pasar jasa bongkar muat di pelabuhan tersebut. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari dengan NPM 21120111471. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagian B mengenai dugaan pasal yang dilanggar. Dugaan pasal yang dilanggar oleh PT Pelabuhan Indonesia II dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 antara lain pasal 25 ayat 1, pasal 15 ayat 2, pasal 19 huruf A dan B. Pasal 25 ayat 1 mengenai posisi dominan PT Pelindo diduga menyalahgunakan posisi dominannya sebagai pengelola pelabuhan Teluk Bayur untuk yang pertama menghalangi konsumen untuk mengakses layanan kompetitif. PT Pelindo II mencantumkan klausul yang mewajibkan penyewa untuk menggunakan jasa bongkar muat yang disediakan oleh Divisi Usaha Terminal atau DUT. Klausul ini dinilai membatasi kebebasan konsumen untuk memilih layanan dari penyedia jasa lain yang lebih kompetitif. 2. Menghambat masuknya pelaku usaha baru dengan membuat kebijakan pengawasan dan keharusan membayar biaya tambahan kepada PT Pelindo II bagi pengguna jasa pihak ketiga. Yang ketiga, membatasi pasar jasa bongkar muat. Dengan dominasinya, PT Pelindo II diduga mengurangi ruang gerak pelaku usaha swasta yang selama ini telah beroperasi di pelabuhan. Posisi dominan ini memungkinkan PT Pelindo II menciptakan ketergantungan atas jasa yang diberikannya sehingga melanggar pasal 25 ayat 1. Pasal 19 huruf A dan B. PT Pelindo II diduga melanggar pasal tersebut dengan cara yang pertama menghambat pelaku usaha lain, yaitu dengan mewajibkan penyewa lahan untuk menggunakan jasa DUT dan menetapkan biaya pengawasan bagi mereka yang menggunakan jasa pihak ketiga. Yang kedua, menghambat konsumen untuk menggunakan penyedia jasa lain, yaitu konsumen yang ingin menggunakan jasa pihak ketiga harus menghadapi persyaratan dan biaya administrasi tambahan sehingga mengurangi insentif mereka untuk bekerja sama dengan pelaku usaha pesaing. Pasal 15 ayat 2. Dalam konteks ini, PT Pelindo diduga melanggar pasal 15 ayat 2 karena yang pertama memaksakan klausul perjanjian yang tidak bersaing, yang kedua mengurangi pilihan penyewa, yang ketiga mengendalikan pasar melalui perjanjian tertutup. Saya Sylvia Lesmana Clara. Di sini saya akan menjelaskan bagian C terkait tata cara penanganan perkara. Dalam tahap pertama yaitu penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPPU. KPPU memulai dengan penelitian awal untuk menilai kebenaran laporan dari masyarakat dan pelaku usaha lain mengenai adanya dugaan pelanggaran. Fokusnya adalah menelaah laporan dugaan pelanggaran, mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan posisi dominan, dan menganalisis dampak klausul perjanjian terhadap pelaku usaha lain. Yang kedua, penyelidikan lanjutan dan pengumpulan alat bukti. KPPU melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan memanggil saksi dan ahli, memeriksa dokumen terkait, dan mengumpulkan alat bukti lain seperti data pangsa pasar PT Lemindo II di Pelabuhan Teluk Bayur yang menunjukkan bahwa PT Lemindo II menguasai 33-47% pasar-pasar bongkar muat. Yang keempat yaitu persidangan. Setelah mengumpulkan bukti, KPPU mengadakan serangkaian persidangan yang terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan, dan sidang pembelaan.
PT Lemindo membantah tuduhan dengan beberapa argumen, yaitu 1. Klausul perjanjian sebagai kebebasan berkontrak, peran divisi utama terminal atau DUT, tidak ada pemaksaan dan pasar tetap kompetitif. Namun, investigator dari KPPU memberikan bantahan terhadap dalil PT Pelindo II, yaitu adanya ketergantungan penyewa, biaya pengawasan, dan penguasaan pasar. Dari persidangan tersebut, KPPU akhirnya memutuskan dengan putusan akhir bahwa KPPU menyatakan bahwa PT Lemindo terbukti melakukan pelanggaran. Putusan tersebut meliputi perintah untuk mencabut klausul perjanjian mengikat, larangan melakukan tindakan yang menghambat persaingan, dan penetapan denda administrasi sebesar 4,775 miliar. D. Pertimbangan hukum dan pelanggarannya. Bagian 1 yaitu D. Pertimbangan hukum dan pelanggaran, yaitu pertama, penyalahgunaan posisi dominan. KPU menilai PT Lemindo II memiliki posisi dominan pada pasar jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Basyur karena perannya sebagai pengelola prasarana pelabuhan, dengan mengharuskan penyewa lahan untuk menunaikan jasa bongkar muat dari divisi usaha terminal. Praktik ini dianggap membatasi pilihan penyewa dan menghambat persaingan. 2. Perjanjian mengikat dan menguasai pasar yang meliputi klausul mengikat, biaya pengawasan untuk pihak ketiga, dan pelanggaran hukum. KPPU menemukan bahwa dalam perjanjian sewa tanah, PT Lemindo mengharuskan penyewa untuk menggunakan jasa bongkar muat dari DUT. Hal ini menghilangkan pilihan penyewa untuk menggunakan jasa perusahaan bongkar muat swasta lain. Penyewa yang ingin menggunakan jasa pihak ketiga wajib membayar pengawasan kepada PT Lemindo II dan menambah biaya operasional dan menimbulkan disinsentif untuk kerjasama dengan pelaku usaha lain. KPPU menilai bahwa tindakan PT Lemindo II ini merupakan bentuk trade agreement yang melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menggunakan posisinya untuk menguasai pasar dan memperkuat dominasi unit bisnis internalnya. Yang ketiga itu hambatan bagi pelaku usaha lain mengurangi akses pasar. Penyewa lahan menghadapi persyaratan administrasi tambahan dan biaya operasional yang lebih tinggi jika menggunakan jasa pihak ketiga. PT Lemindo menciptakan disinsentif untuk menggunakan jasa pihak ketiga, mengarahkan konsumen untuk menggunakan jasa dari divisi internal terminal. Tindakan ini melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, memperkecil peran dan pangsa pasar pelaku usaha. Yang keempat, dominasi pasar dan dampaknya. Jabatan sebagai pengelola infrastruktur, PT Lemindo membeli kendali penuh atas akses ke lahan atau fasilitas pelabuhan, menetapkan mereka pada posisi dominan. Posisi ini mengurangi persaingan di pasar jasa bongkar muat, mengurangi pelaku usaha swasta dan konsumen. Bagian 4, dominasi pasar dan dampaknya. Jabatan sebagai pengelola infrastruktur. PT Lemindo memiliki kendali penuh atas akses ke lahan dan fasilitas pelabuhan, menempatkan mereka pada posisi dominan. Posisi ini mengurangi persaingan di pasar jasa bongkar muat, merugikan pelaku usaha swasta dan konsumen. Dengan begitu, KPPU menyatakan PT Lemindo melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyalahgunakan posisi dominan, membuat perjanjian non-kompetitif, dan menghambat persaingan dengan hambatan administrasi dan finansial. Perkenalkan, nama saya Safa Puja Esfahan dengan NPM 21120111430. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, analisis putusan. Putusan KPPU terhadap PT Pelabuhan Indonesia II Persero merupakan langkah penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya di sektor strategis seperti pelabuhan. KPPU menemukan bahwa klausul dalam perjanjian sewa lahan membatasi kebebasan konsumen dan memberikan keuntungan tidak adil bagi divisi usaha terminal atau DUT. Penyewa lahan diwajibkan menggunakan jasa bongkar muat DUT atau membayar biaya tambahan jika menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini menciptakan ketergantungan pada jasa internal PT Pelindo II dan mengurangi daya saing pelaku usaha lain dengan pangsa pasar 33% sampai 47%. PT Pelindo II memiliki kekuatan yang memengaruhi struktur persaingan di Pelabuhan Teluk Bayur.
Putusan ini relevan dengan doktrin penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959. Klausul yang mengaitkan jasa bongkar muat dengan perjanjian sewa lahan menunjukkan penyalahgunaan kekuatan pasar yang membatasi akses bagi pesaing. Putusan ini mempertegas prinsip hukum persaingan usaha dan menjadi presiden penting bagi kasus serupa di sektor lain. Secara hukum, PT Pelindo II diwajibkan mencabut klausul tersebut, mengubah kebijakan internal, dan membayar denda sebesar 4,775 miliar. Perusahaan juga menghadapi resiko kerugian reputasi. Bagi pelaku usaha lain, putusan ini juga membuka peluang bersaing secara sehat di pasar jasa bongkar muat. Konsumen diuntungkan dengan pilihan layanan yang lebih beragam dan kompetitif. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan, melindungi pelaku usaha kecil, dan serta menciptakan persaingan yang lebih sehat dan adil. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.